Ya, ini gimana proses pelepasannya, teman-teman? Sharing dong. Atau yang apa sih yang bikin nggak mudah tuh? Apa tuh? Mungkin yang bikin nggak mudah itu karena kebiasaan ya Kang Gani ya. Ah, Jadi ah, ah, ah. kemarin kan setelah sesi kebetulan langsung terjadi anak kita yang nomor 3, Zeva itu Mm-mm. siklusnya kan terbalik. Siang hari Mm-mm. dia tidur, malam hari dia melek Iya, sampai iya. jam 12 siang lagi baru baru tidur gitu kan. Iya, iya. Nah, kekhawatiran itu ternyata masih ada di Ah, uyanya. Jangan ah. dimandiin, Bun, bisi ngajeos. Soalnya anaknya nggak tidur gitu kan. Si kapan Diingetin, wae. terus diingetin, ingat Deva tuh punya sistem tubuhnya sendiri, udah biarin aja, mandiin aja. Karena anaknya sendiri minta mandi gitu kan. Oh Anak iya, nggak iya. tidur semalaman, tapi dia minta mandi, udah mandiin aja. Alhamdulillah sampai hari ini sih tidak terjadi apa-apa. Iya, iya. Itu hanya kekhawatiran yang mungkin sudah apa namanya terjadi berulang-ulang di Mm-mm. di hidup bermasyarakat lah. Ya, belief sistemnya kita, rulesnya kita diproyeksikan ke anak gitu ya. Ya, betul. Padahal belum tentu. Ya. Oke, sip. Itu salah satu yang perlu dilepaskan juga. Memang belief system sama rules kita itu tuh ini yang suka jadi juga suka jadi belenggu, malah jadi konflik gitu kan. Aturan-aturan yang kita punya itu tuh eh, nggak suka nggak sama kan dengan aturan orang lain. Nggak jauh-jauh lah ke pasangan kita, ke mana juga ke anak-anak gitu kan, gitu. Cuma memang jika memang masih bisa disepakati, memang nggak semuanya 100% bisa lepas juga sih. Misalnya kayak saya, kalau udah jam 11 malam, udah selesai apa istirahat gitu. Karena kan dari pagi dia main game apa segala macam gitu ya. Gitu. Tapi di yang lainnya misalnya kan ada juga kan punya aturan game itu jelek atau segala macam. Nah, saya nggak gitu. Karena saya mengamati lebih netral, dia sedang belajar apa ya. Cuma sebagai orang tua kita lebih tanya aja, kamu belajar apa sih sebenarnya di game itu gitu. Dan ternyata main strategi gitu kan, kerja sama sama temennya atau sama adiknya sendiri gitu ya. Ya gitulah. eh Pola pikir kita sama zamannya anak yang sekarang itu dia yang perlu kita apa ya semacam kolaborasikan ya, kalau enggak kita nggak ngerti-ngerti juga ya, atau ketika akhirnya kita memaksakan aturan kita ke mereka, mereka jadi tidak menjadi dirinya sendiri ya, gitu kira-kira. Ada yang lain dari proses pelepasan belenggu ini? Aman? Aman ya? Wah, bagus dong, pada pinter. Aku mau share Kang Denny. Oh, boleh, boleh, Cici. Gimana, Ci? Ya, jadi apa ya? Di Malah sih terutama. Jadi itu tuh akhir-akhir ini tuh sering kepancing malah. Dan Hmm, itu sering sih pastinya, tapi cepet juga gitu kayak buat balik sadarnya tuh. hmm, hmm. Itu sih akhir-akhir yang dirasain. Cepet Oke, balik lagi juga. cepet baliknya. Biasanya lama gitu ya? Biasanya kayak ngehnya tuh agak ada jeda dulu gitu. Oke, sip, itu udah bagus tuh. Ya, bagus. Oke, good. Oke, kita bahas dari 16, putus asa. Putus asa tuh karena apa? Silakan. Yang mau sharing. Biasanya putus asa karena apa ya?
Nggak berhasil. Gimana Pak Robert? Yang diinginkan tidak berhasil. Oke, yang tidak diinginkan tidak berhasil. Terus akhirnya muncul putus asa. Oke. Betul. Bagus Pak Robert. Ada lagi? Yang lain? Saya Kang, Iya, gimana? terlalu fokus pada hal buruk. Oke, terlalu fokus pada hal buruk. Oke. Ci, dicatat ya, Ci. Ingetin. Yang satu keinginannya tidak tercapai. Yang kedua, fokus pada hal yang buruk. Oke, yang lainnya? Tidak sesuai ekspektasi, Kang. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Good, Kang Diki. Ada lagi? Tidak bisa ya, tidak sanggup gitu ya. Tidak bisa, tidak sanggup. Maksudnya Tidak sanggup. capability gitu loh, tidak ada susah. Tidak apa? Tidak bisa mengerjakan gitu ya. Maksudnya Tidak bisa mengerjakan. Oke. Oke. Sip. Itu kali ya. Ada satu apa lagi? Terlalu banyak hambatan katanya kan dari Mbak Tuja. Oh iya, terlalu banyak hambatan, jadi akhirnya putus asa itu ya. Oke, good. Jadi kalau dengan apa tuh? Sudah tidak ada kemauan hidup untuk hidup, berani mati, jadi bukan berani untuk hidup. Orang yang berputus asa. bukan berani hidup ya, berani ya, mati dia. Jadi sudah nggak ada harapan lagi, putus harapan untuk kehidupan. Nah, itu kan. Oke, good. Sip. Kasih. Iya, siapa lagi? Udah? Ada di chat satu lagi. Tidak menemukan jalan keluar. Tidak menemukan jalan keluar. Oke. Sip. Teman-teman gini, jadi putus asa ini sumber akar masalahnya itu adalah balik lagi ke nomor 1 tentang kepercayaan diri, ya, atau masuk lagi sebenarnya lebih ditingkatkan lagi itu lebih ke keyakinan diri terhadap dirinya, itu balik ke sana, ya, putus asa ini. Jadi yang beberapa klien yang punya isu tentang putus asa, ya, karena dulunya dirinya itu ada yang sering disalahkan, balik lagi ya, sering disalahkan, diabaikan, dan lain sebagainya, sehingga kesimpulannya itu adalah dia melabeli bahwa saya itu secara dirinya tuh kayak worthless ya, jadi sesuatu yang nggak berharga. Oke. Akhirnya dalam kehidupannya itu ketika ada tantangan-tantangan, karena di dalam dirinya bahwa saya itu tidak pantas ya, saya tidak begitu kuat sebenarnya, karena dulu kan mungkin kamu tuh lemah atau apalah segala macam ya. Dan lain sebagainya, sehingga ketika ada tantangan itu dia nggak cukup yakin, ya, nggak cukup yakin. Nah, dilalahnya ketika akhirnya dia nggak cukup yakin dan memang dia tidak bisa melakukannya, awalnya tidak yakinan nih, terus akhirnya memang tidak bisa melakukannya. Karena ketidakyakinan itu akhirnya tidak bisa melakukannya. Akhirnya sebagai bukti, gitu kan, tuh kan benar saya nggak bisa, gitu ya. Kalau kemarin ada pola ya, konfirmasi, masih ingat kan ya siklusnya? Ada konfirmasi ya, dan akhirnya itu diulang-ulang, jadinya menjadi sebuah habit atau menjadi sebuah behaviornya, ya, jadi perilakunya dia. Jadi akhirnya kemarin juga saya nggak bisa, akhirnya makin di sini makin lemah. Secara ego pun makin lemah ya. Bicara diri maksudnya ya, ego dalam diri itu jadi lemah.
Nah, akhirnya ada tantangan-tantangan itu dia merasa tidak ada jalan keluarnya, itu berat, itu sulit dan lain sebagainya. Padahal itu semuanya ada di pikirannya sendiri. Ya. Padahal setiap tantangan kalau punya keyakinan yang tinggi selalu akan melihat celah. Akan selalu ada jalan keluarnya ketika balik lagi punya keyakinan diri. Apapun tantangannya. Tapi kalau sudah keyakinan dirinya kurang, ya, apalagi benar-benar sampai down gitu kan, dan ini juga Anda perlu sadari bahwa ini pola kejadiannya hasil dari balik lagi ke pola, ya bisa pola asuh, pola didik atau pola lingkungan yang mempengaruhi ya, dan perjalanan hidupnya yang akhirnya mengkonfirmasi akhirnya menggulung lah gitu ya informasi itu ya, sehingga mungkin teman-teman bisa melihat ketika punya keyakinan dan melihat orang putus asa ya, teman-teman bisa melihat bahwa sebenarnya itu bisa kok gitu kan, punya keyakinan bagi orang yang yakin bisa gitu kan. Terus kita ngasih tahu, kamu aja mungkin jangan putus asa dong, itu kan coba aja terus. Itu bagi orang yang masih punya kepercayaan diri atau keyakinan diri. Tapi bagi orang yang rapuh, itu tuh sesuatu yang berat banget gitu di mata dia. Kenapa? Karena data di pikirannya adalah tentang itu, sesuatu yang nggak mungkin mampu, kan saya tidak berharga, saya tidak pantas, saya tidak bernilai, saya bodoh, dan lain sebagainya lah. Itu muter aja di situ di pikirannya itu. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih punya pikiran atau mental putus asa, ya, atau kapan-kapan mengalami ini, sadarilah bahwa ini adalah pola, ya, dan itu bukan aslinya Anda. Itu sebuah pengkondisian, ya. Ya buktinya sampai saat ini Anda bisa hidup bisa baik-baik aja kan ya. Berarti kan bisa melewati kan tantangan-tantangan yang ada. Kenapa dengan tantangan yang berikutnya nanti yang akan datang terus berpikir misalnya putus asa misalnya gitu kan. Gitu. Lihatlah bukti-buktinya bahwa Anda tuh selama ini minimal bisa makan dan minum lah, itu sebuah prestasi gitu ya. Itu aja udah prestasi. Coba mulai mengapresiasi diri Anda sekecil apapun ya. Sekecil apapun keberhasilan itu diapresiasi, sehingga keyakinan diri dan keberadaan diri kita tuh diakui gitu ya, sehingga secara diri itu ada isinya di sini, nggak kosong. Kalau kosong akhirnya jadi putus asa karena sininya rapuh, kosong ya. Kalau sudah kosong akhirnya bisa mengakhiri hidupnya, memang gitu jadinya. Karena kan dirinya kosong, ya, nggak bernilai, tidak berharga, makin tidak bernilai, makin kosong, dia akhirnya merasa tidak berguna dalam hidup ini. Terus buat apa? Udah, akhirnya dia berani mati, gitu. Gitu kira-kira polanya ya, seperti itu. Ada yang ditanyakan mengenai putus asa? Saya pengen sharing. Boleh, Mas Budi. Mungkin terjadi terhadap anak-anak yang dididik oleh orang tua yang tahun 45-an atau 30-an ya. Karena dulu saya merasa bahwa waktu kecil itu saya tuh selalu dianggap anak. Jadi kamu kan anak, jadi nggak pernah ditanyakan. Setiap mengambil keputusan itu nggak pernah menanyakan anak-anak itu. Jadi lama-lama anaknya menganggap bahwa saya ini pendapatnya nggak dianggap gitu loh. Nah, tapi untungnya kita nih dari satu keluarga itu bisa berpikir, maksudnya artinya, oh ini orang tua saya mungkin
berpikir begitu karena didikannya dari dulu begitu, nggak bisa kita paksakan gitu. Akhirnya kita banyak yang keluar, Kang. Akhirnya keluar maksudnya pindah sekolah, maksudnya kos gitu ya. Nggak sekolah di kota itu, jadi keluar satu-satu. Tapi di luar dia baru belajar di kos itu bahwa dia harus bisa membuktikan diri bahwa dirinya itu dia berharga. Nah, itu dia langsung dia bawa pengertian itu baru dia ngerti gitu loh, Kang. Oh, orang tua saya berpikiran gini karena dia dulu tuh didikannya zaman Belanda misalnya. Zaman dulu ya setaraf itulah gitu loh. Gimana tuh, Kang? Ya. Jadi Ya, itu yang bisa. membuat si anak kalau sekarang kan mungkin udah diikut sertakan ya. Si anak itu udah diikutsertakan dalam keputusan-keputusan kecil apapun gitu. Ya, tapi nggak semua juga, Mas. Sekarang juga masih ada yang tetap ya mengintervensi juga gitu ya. Ada yang memang tersadarkan di lingkungannya ketika mereka keluar, gitu kan. Ada yang tetap meskipun keluar masih membawa si memori itu, ya. Nah, balik lagi sih ini ke tipenya si orang itu bagaimana gitu. Jadi kalau mentalnya itu memang sebuah keberuntungan, jiwanya itu jiwa yang kuat gitu ya, yang ketika dilahirkan dia biasanya akan mencari jalan keluar. Tapi kalau ketika jiwa yang turun ke dirinya itu lemah, ya dia makin ya gitu nggak selesai sampai akhirnya